Selamat malam para penduduk warga MAP. Balik lagi ke channel Mutiara Alam Permai. Sekarang saya akan mengangkat sebuah tema yang sedang viral di Perum ini ya. Viral itu ya? Oh ya, viral karena ini terkait dengan rupiah. Tema yang saya angkat ini adalah kenaikan iuran ekstra keamanan sebesar Rp20.000. Terkait dengan hal ini, saya mengundang orang yang berkompeten di bidang ini ya, yaitu Bapak RT sendiri. Bertanggung jawab mungkin Bang. Ya, bertanggung jawab terhadap ini. Bagaimana tanggapan Anda terkait iuran Rp20.000 ini, Pak RT? Oke, yang pertama mungkin kita harus melihat dari histori dulu ya. Histori itu dari dulu awal-awal pembentukan dari kepengurusan di sini, kita kan ada sempat juga untuk keamanan eksternal ini. Kalau dulu hanya keamanan eksternal, mungkin kalau sekarang bahasnya kan keamanan eksternal plus THR-nya. Ada tambahan lagi. Ada tambahannya. Ini pun yang 20.000 itu hasil dari menimbang sebenarnya Bang. Menimbangnya dari mana? Saya pernah ngobrol-ngobrol dengan perumahan yang lain. Yang paling dekat itu ya di kampung sana ya, di kampung tetangga kita. Itu kurang lebih mereka sama THR keamanan itu kurang lebih 65.000 per rumah. Itu di luar iuran bulanan. Di luar iuran bulanan. Dan kemarin juga waktu kita meeting, tahu sendirilah, kemarin ada salah satu warga kita di perumahan salah satunya lagi, mereka 50.000. Jadi memang kurang lebihnya sekitar 50, 60 sampai 70. Sampai sebulan itu ada yang 115.000. Ada juga yang 155.000. Yang 20.000 ini ya mungkin memang dengan kondisi pandemi seperti ini agak bisa disebut berat ya kalau untuk ruang lingkup di perumahan kita. Betul. Bisa disebut berat. Saya pun mengambil kebijakan itu bukan semata-mata tanpa dipikirkan dahulu. Itu memang hasil dari kita survei. Kalau memang bahasa survei nih, kalau soalnya nggak, bahasanya survei dulu keluar apakah ini memberatkan atau tidak. Tapi ternyata setelah saya, kalau bisa dibilang membandingkan dengan perumahan lain, ternyata perumahan lain lebih tinggi budgetnya daripada kita. Nah yang 20.000 ini kita itu anggarkan nanti dengan dikali warga itu pertama untuk keamanan eksternal. Nanti kita akan meeting kurang lebih tanggal 27 atau tanggal 28 dengan tim keamanan. Mereka sanggup atau tidak untuk membackup nanti keamanan eksternal, khususnya nanti di pos utama. Terus ada, kita akan minta juga nanti di setiap gang itu wajib ada yang kontrol kayak gitu. Jadi hasil dari itu kita akan kasih ke mereka untuk membayar ekstra. Kenapa membayar ekstra? Karena saya kasih 3 hari nih, kurang lebih tanggal 1, 2, 3 mereka libur sebenarnya. Cuti dari security kita kasih cuti. Nah dari 3 hari ini mereka kita akan bayar ekstra. Tapi bukan hanya 3 hari saja, nanti bisa jadi 3 hari di H-3 sama H+3. Oke. Karena melihat dari setelah saya kalkulasi, ternyata dengan budget 20.000 plus untuk ngasih THR dari kepengurusan ataupun dengan keamanan itu nggak cukup memang Bang. Kalau kita ngejar H-5, H+5 itu nggak cukup. Jadi diturunin. Kita diturunkan kurang lebih H-3 sama H+3 aja Bang. Paling gitu. Itu pun memang 20.000 kita akan bagi-bagi nanti THR dan segala macamnya. Nah dulu sebelum mungkin warga baru yang lebih banyak bertanya. Ya benar. Kalau dulu kita tahu sendiri, mungkin abang sendiri yang pernah jaga ya. Kita dulu kan hanya ngambil untuk pengamanan ekstra itu dengan cara ngenceleng doang. Ngenceleng, benar. Ngenceleng ke rumah-rumah, ada yang ngasih 1.000, 2.000, 5.000, ada yang memang peduli, ada yang ngasih 20.000 gitu kan. Kita dapatnya ya sampai kurang lebih dulu hanya 900.000-an doang. Dan itu kita ngegaji H+2, H dan H-2 itu kurang lebih cuma 150.000 per orang. Sedangkan mereka, saya anggap itu
nggak layak gitu untuk 24 jam kerja ngejaga keamanan dengan tanggung jawab yang besar. Mereka hanya digaji 150 ribuan doang. Oke deh, oke. Kalau kebanyakan warga baru itu pasti bertanyanya gini, kan saya nggak mudik, Bang, kan saya di rumah gitu, apa kita perlu bayar juga 20.000 gitu, sedangkan saya kan juga bisa jaga rumah sendiri. Gimana deh itu? Ya memang terkait masalah keamanan, kita kalau dulu kemarin-kemarin kan memang sempat ada warga juga yang nanya, apakah ada kalau yang mudik bayar, terus yang nggak mudik nggak bayar. Misalkan kita kalau sekarang kan sistemnya kita pukul rata ya, 20.000 per rumah itu. Kalau misalkan itu hanya yang mudik doang yang diambil 20.000, misalkan yang mudik cuman ada 40 orang, 4 kali itu cuma 800.000, sama aja kayak dulu kan. Iya. Gimana ada ekstranya gitu kan. Benar. Ini pun memang yang 20.000 yang tadi saya sampaikan bahwa ini hasil dari saya survei dulu ke perumahan lain. Ini memberatkan tidak dengan warga saya yang sekarang gitu. Jadi lebih tepatnya gini, yuk kita rame-rame bersama-sama, yuk kita bangun MAP ini dengan keamanan yang lebih ekstra gitu, nggak peduli itu dia mudik atau nggak mudik, seperti itu. Ya harusnya gitu. Karena gini sih Bang, melihat dari sebenarnya kepengurusan juga, termasuk ke RTN sendiri, saya hanya dikasih SK sama kepala desa ya, untuk dipercaya secara struktural dari kenegaraan. Kalau negara, ngomong masalah negara, terkait masalah apapun yang memang berhubungannya dengan negara ya, administrasi maupun pengurusan apapun, ada mandatnya gitu kan. Saya dikasih mandat untuk proses KTP terkait masalah posyandu, terkait masalah sosialnya, keamanannya gitu. Saya dikasih hanya SK saja gitu. Karena di dalam SK sudah tahu sendiri, di sana itu tidak menuntut insentif. Jangankan insentif ya, pahala berarti saya. Ya ntar nggak tahu masalah pahala. Jangankan insentif, baju aja kan nggak dikasih sama desa. Ya, betul. Karena kenapa? Dari KRT-nya aja kita memang hanya bisa sebut mitra saja. Yang kedua, dari kepengurusan pun sebenarnya hanya penampung aspirasi. Apakah pengurus ada yang digaji sama KRT-an? Iya, tidak ada. Kita juga sebenarnya mengutin biaya itu, kita dapat SK dari kepala desa, kita kuatnya ini bukan pungli, memang bukan pungli ya. Coba kalau tidak ada SK dari pemerintahan, tidak diketahui pemerintahan, bisa jadi pungli kan. Gitu. Nah, yang 50.000 pun kita hanya penampung sebenarnya. Setelah ditampung ya kita ditunaikan dari keamanan, sampahnya, dari kesosialannya gitu. Nah, jadi memang bukan serba salah sih ya, dari kepengurusan itu sebenarnya orang-orang lila semua. Ya mudah-mudahan aja jadi ladang pahala nantinya. Amin. Ya. Oke, jadi gini Teh, itu kan terkait yang 20.000 itu kan berarti kan ini hasil dari survei perumahan lain ya, survei. Nah, setelah dapat jumlah nominal ini kan dirembukin sama pengurus. Ya. Apakah semua pengurus ini setuju, atau apakah ada yang kontra, atau apakah ada yang mengeluarkan ide lain terkait ini gitu Teh? Setelah beberapa ada perwakilan dari kepengurusan dan ketua gang, memang ada bisa jadi yang pro kontra tadi, yang tadi abang sebutkan juga. Kenapa ada penambahan yang 20.000? Gitu. Untuk apa? Gitu. Untuk apa? Ya tadi saya jelaskan ya, itu untuk pengamanan ekstra kalau memang hanya ngenceng doang. Tapi apa semuanya setuju itu Teh setelah dirembugin itu? Kemarin setuju? sih kurang lebih kalau yang kumpul bisa dibilang ada 15 orang, yang 10-12 itu udah setuju. Karena setelah saya gambarkan itu ya. Seandainya nih saya sebagai salah satu warga yang nggak setuju Teh, saya merasa itu memberatkan saya nih, itu apa yang harus saya lakukan gitu Teh? Apakah saya langsung bicara ke siapa atau gimana itu Teh? Nah, jangankan untuk yang ini case-nya itu baru ya, untuk yang 20.000 kan setelah itu penambahan. Yang 50.000 aja ada beberapa ketua gang sering lapor ke kita. Lapor itu, Pak, kalau bulan ini salah satu warga saya memang lagi nggak kerja dan minta penangguhan. Ada yang memang kita tangguhkan, mereka akan bayar bulan depan. Ada juga yang memang minta free. Dan kita berikan. Karena kenapa? Terbentuknya ke-RT-an ini dulunya penagihan dari iuran per warga itu dulu kan dikelola oleh pihak ketiga. Ya, Ya. benar. Mungkin
warga yang lama tahu dikelola oleh pihak ketiga. Kalau ngomong bahasa pihak ketiga, suka tidak suka warga itu harus bayar. Benar. Kalau nggak bayar bisa jadi ada crash. Benar. Gitu. Kenapa kita inisiatif? Bahkan yang mengajukan untuk pengambilan penagihan itu kan saya pribadi nih, waktu saya diajak meeting pengurus dulu. Ya udah kita ambil dengan dasar kalau memang kita tidak kuat ya bentuk ke RT-an. Gitu kan. Sebenarnya memang saya nggak pengen jadi RT di sini gitu, hanya mendorong saja. Kebetulan memang saya orang warga asli Babakan Ciranggon. Pengennya jadi kadus berarti kadus. Jadi sebenarnya dulu itu belum ada RT. Belum. Jadi dulu tuh apa teh? Di sini tuh dulu tuh seperti apa jadi di sini? Dulu itu sistemnya memang kepengurusan saja. Pengurusan saja, belum ada struktural RT. Belum ada. Lalu Kebetulan ketika saya baru-baru pindah ke sini, saya direkrut oleh kepengurusan. Jadi tim humas dan keamanan dulu. Nah, dulu yang nagihin itu ya memang orang luar. Ketika saya baca, kok kenapa orang luar, sedangkan yang mengelola lingkungan orang sini. Secara pengelolaan lingkungan kan warga kita. Benar. Gitu kan. Oke, ya udah kita ambil alih. Gimana? Tapi memang setelah diambil alih, memang nggak kuat, takut ada gesekan dan segala macam dengan pihak ketiga ini. Salah satu inisiatifnya yaitu apabila tidak mau ada gesekan, ya minimal kita harus punya legal standing. Diperkuat oleh pemerintahan, ya salah satunya oleh kepala desa untuk dikasih SK. Apakah itu RT yang langsung terdaftar langsung ke kabupaten, ataukah memang RT pembantu dulu. Memang kenapa sampai sekarang masih ada RT pembantu atau mitra ke RT-an? Karena memang baru kurang lebih hanya 40 orang saja sih yang baru pindah ke Babakan Ciranggon ini, khususnya Desa Pesisir Jengkol. KTP-nya gitu. KTP-nya. Jadi kalau kita ajukan untuk pemekaran RT itu belum bisa kayaknya, Bang. Karena sebagian banyak warga masih berdomisili di kampungnya masing-masing. Mungkin saya cerita dulu sedikit. Saya pernah juga dipanggil ke Ibu Kepala Desa, Pak, tolong semua warganya segera pindah. Gitu kan. Memang setelah itu saya juga pengen semua warga udah bisa pindah ke sini. Agar apa? Yang pertama dari hak politik mereka ada. Hak pelayanannya juga ada. Gitu kan. Nah, dan mereka bukan hanya nanti diambil kewajibannya, kalau untuk pajak kan tetap mereka harus bayar. Hak politik seperti apa? Jadi kalau memang pemilihan kepala desa di sini, ya mereka berhak mencoblos kan. Tapi kalau pemilihan kepala desa di sini, kalau memang belum berdomisili di sini, KTP tetap di sini, ya mereka nggak akan bisa. Kalau bicara tentang tadi apa? Berubah warga sini teh. Oke, kepala desa bilang, yuk warga MAP berubah semua, sama mau apa pindah semua yuk KTP-nya. Ada kemudahan nggak sih bagi kita buat ganti KTP? Apa ada sistem pemutihan kolektif? Nah seperti itu atau bagaimana? Saya sampaikan juga ke Ibu Kepala Desa itu bahwa Ibu, mohon maaf, warga kami itu tidak semuanya pengen pindah. Kenapa? Yang pertama, di sini tuh kan memang masih kita punya tenor kita 15 tahun. Ya, cicilannya 1 sampai 2 tahun mereka masih meraba-raba. Kalau betah saya lanjut di sini, yang nggak betah saya balik lagi ke kampung halaman. Kan gitu. Salah satunya itu. Yang kedua, terkait masalah pindah KTP dengan kondisi pandemi seperti ini kan agak sulit. Ya. Birokrasinya agak sulit, Bang. Kenapa? Kita harus ke tempat asal dulu ngurus. Setelah itu, walaupun sudah 15 tahun di sini, tetap aja harus ada rapid test segala macam. Itu harus bayar juga. Ketiga, salah satunya ini masalah dana. Itu iya. Kenapa masalah dana? Karena mereka semuanya pekerja, hampir semuanya. Rata-rata pekerja di perumahan itu hampir pekerja semua. Jadi nggak ada waktu buat mereka ngurus sendiri. Ujung-ujungnya kan mereka harus ke pihak jasa. Benar, dan calo. Ke calo. Dan itu kan harus bayar mahal juga. Dan nanti saya buka calo ya. Nah, itu jadi Calo. makanya Ibu Kepala Desa bilang ya, iya juga agak sulit gitu kan ya. Ya memang keadaan seperti ini kalau di perumahan. Kita nggak bisa memaksakan warga harus ayo segera pindah. Oke, Teh, ini terkait kepengurusan RT ya. Ini kan lu kan udah lama ya Teh di sini jadi RT ya. Dan
lu ini juga kan warga sini ya, asli ya? Asli warga. Agak asli sini kayak si Bang Andri yang kemarin. Ya. Gimana ya bahasanya ya? Kalau ketika lu udah jadi warga sini teh dan lu mempunyai fungsional RT, berarti kan harus ada apa ya? Pasti akan ada terjadi gesekan ya sama warga sebelah atau kayak gimana. Nah itu lu gimana antisipasinya coba? Intinya gini sih, kita untuk menjaga tidak ada gesekan dengan warga sekitar, yang pertama ya selaku warga negara yang baik ya ikutin aturan. Aturan adalah memang aturan baku yang sudah disahkan oleh undang-undang, ya juga aturan secara adat kan. Ya contohnya aturan secara adat ataupun memang sosial nih, ya masa sih naik motor harus kencang misalkan di lingkungan orang lain gitu kan. Hal-hal kayak gitu tuh memang ya perlu dari warga kita sendiri. Jadi ini juga harus bener-bener dimengerti sama warga kita juga ya. Harus, karena kalau memang menjaga jangan sampai ada gesekan, ya itu salah satunya ya kita berada di sini dengan karakter baik, perilaku baik, ya insya Allah hasilnya pun ya dengan warga manapun akan baik gitu. Oke, saya lanjut lagi nih. Ini juga ada beberapa warga yang sering sharing ke saya nih ya. Ini jika di rumah saya terjadi gesekan, jika doang ya. Seandainya saya mengalami gesekan sama entah pihak sebelah, pak kampung sebelah atau pihak luar, itu langkah apa teh yang harus saya lakuin? Yang pertama mungkin kan kita kronologisnya seperti apa dulu, kesalahannya dari mana dulu, itu kan yang perlu dibaca. Jadi kalau memang ada kesalahan yang memang mutlak kesalahan dari kita sendiri atau warga kita sendiri, ya itu memang harus legowo. Kalaupun memang sampai ada menjurus ke ranah hukum, ya memang itu perbuatan kita, jangankan hanya di MAP, di luar pun sama. Kesalahan kita ya misalkan ya mohon maaf mencuri atau apa sampai digebukin orang, itu kan bukan lagi tanggung jawab kita, ya itu memang lebih ke pribadinya. Nah itu memang harus kitanya yang berubah. Nah adapun kalau memang ada gesekan, ada kesalahpahaman, ya minimal nanti ada informasi. Kenapa dibuat grup MAP untuk informasi hal-hal yang memang urgent. Ya, terus yang emergensi, hal-hal kayak gitu memang nggak apa-apa di share di grup. Kalau memang butuh pertolongan segala macam, kita kan udah ada grup buat sampai 2. Oke nih, terakhir nih teh. Suka dukanya jadi RT di sini apa sih teh? Coba teh. Dari plus minusnya apa sih, coba sharing aja. Yang pertama kalau ngomong masalah amanah, ya namanya amanah kan memang berat ya. Namanya amanah berat. Saya ditunjuk oleh warga, terus dengan konsekuensi ya tanggung jawab, gitu kan. Kalau memang apa tuh namanya minusnya dulu ya. Kalau minusnya ya secara tidak langsung, mohon maaf nih, walaupun hanya ke RT-an mitra, tapi melihat dari ruang lingkup di MAP tetap aja kadang-kadang nggak bisa tidur, jam 2 jam 3 keliling sendiri kadang-kadang. Ngapain itu teh? Hah? Ngapain itu? Ya istilahnya ngontrol aja gitu, ngontrol keliling di rumah-rumah warga. Kan memang yang pertama yang perlu kita tugas itu kan selain menjaga dari KRT-an, selain menjaga keamanan kan salah satu terkait masalah sosial juga gitu. Kita kadang-kadang ya untuk minusnya ya dengan keluarga kadang-kadang agak sedikit berkurang, Waktunya berkurang seperti itu. Walaupun ya mungkin warga nggak tahu ya, karena kejadian-kejadian yang sudah terjadi di sini kadang-kadang dari jam 1 sampai jam 2. Jadi ya, banyak warga yang mungkin nggak tahu sebenarnya RT itu ngapain aja sih gitu ya, nggak malam ngalong apa jadi pahlawan, kita juga nggak tahu gitu kan. Kalau enaknya gimana, plusnya gimana? Yang minusnya dulu masih banyak ini. Oke, terima ya. Terus lanjut oke. Yang Saya terima. bukan minusnya aja ya. Minusnya ya gitu ya. Selain memang waktu kita bukan masalah kebuang ya mudah-mudahan aja lah jadi berkurang, kayak nggak kebuang berkurang. Ya, berkurang aja keluarga waktunya. berkurang terus Dengan keluarga memang berkurang. Terus ya memang cara pikir kita juga bukan hanya ke keluarga, pekerjaan juga pasti dengan warga juga gitu. Apalagi kalau banyak masalah di warga gitu, otomatis jadi pemikiran juga gitu. Pemikirannya itu begini apa?
udah gua ngurusin lu nggak dibayar juga gitu. Oh, Ah, kalau itu sih udah biasa kali. Kalau itu sih memang udah jadi apa? Udah ya mudah-mudahan tadi saya bilang ini jadi ladang pahala ini oke sih. oke. Walaupun nggak digaji sama pemerintah, nggak ada MOU dengan warga harus gimana. Ada lagi minus. Cukup lah. Cukup. Sebenarnya masih banyak ya. karena gue bisa nilai teh di warga sini tuh seperti sirkus. Ada yang beruang, ada yang singa, ada yang laba-laba, ya. Lalu itu di sini pemerannya ya itu orang yang ngatur sirkus ya. Jadi gue bisa ngebayang. Kalau plusnya nih teh. Nah, kalau plusnya, kalau diceritain, saya itu keluarga itu cuman 2 bersaudara. Kakak saya cewek memang sudah nikah. Ya, jadi saya dengan kakak saya doang yang berdua nih. Kalau paman itu memang banyak. Jadi dengan adanya ditunjuk oleh warga yang lama awalnya kan, secara pribadi saya jadi lebih banyak keluarga sekarang. Saya bisa kenal dengan orang dari Garut, dari Jawa, terus dari bahkan luar pulau kayak gitu kan. Alhamdulillah dengan dengan ditunjuknya itu saya bisa kemana-mana gitu, bisa silaturahmi di sini. Hampir semuanya kenal kan ke saya. Karena RT-nya kan. Karena RT-nya lah, nggak mungkin. Iya. Itu poin yang sangat menurut saya sangat luar biasa. Saya jadi banyak saudara untuk di MAP. Jadi mungkin basicnya lu ini teh orang yang suka interaksi ya. Jadi kalau tanggapan gue ya. Nah, kalau ngomong Ya. basic nih, kalau ngomong basic itu dari SD, SMP dulu senangnya pelajaran IPS. Bolos berarti banyak bolos ya lu. Ya. Karena rata-rata orang IPS suka bolos. Udah Ya, udah mungkin lah. Iya, udah benar. Karena gini, Bang. Saya orang tua kebetulan itu kepala dusun di sini. Dulunya. Oh, pantas jadi RT lu. Ya, bukan pantas ya, Om. Oh, enggak. Dulunya itu kepala dusun, orang tua itu dulu kepala dusun. Oh iya, terus. Saya pernah jadi ketua Karang Taruna juga di sini. Terus saya naik ke Pernah? desa. Pernah. Oh. Saya ketua Karang Taruna di sini. Terus makanya terkait organisasi ya sudah biasa gitu, terkait hal-hal kayak gini udah biasa, terinteraksi dengan hal-hal kayak gini itu memang biasa karena melihat dari dulu orang tua itu adalah kepala dusun di sini. Itu. Terus nggak tahu juga ya kenapa saya ditunjuk jadi istilahnya kepalanya juga di sini gitu, walaupun baru RT kemitraan. Karena dari dulunya ruang lingkup emang gatel sih kalau memang ada hal-hal yang memang terkait masalah sosial, saya tuh gatel gitu. Ya, karena anak IPS ya. Kadang-kadang mungkin bisa Nah, bisa disebut gitu. kalau anak IPA tuh biasanya gatel kalau ngelihat ini jahe belum ditanam tuh gatel kalau anak IPA. Bener begitu. Tadi kan lu sempat bilang teh, ya gua kan jadi RT di sini gitu. Ya kan karena ditunjuk oleh warga-warga lama. Sekarang kan udah banyak warga baru nih. Seandainya ada warga baru yang nanya ke lu atau bikin apa ya, bikin somasi atau bikin apalah, ganti 2024 ganti RT baru, itu gimana teh? Gak masalah sih, dulu juga waktu diangkat pertama gue cuma minta 3 bulan bang kepala desa. Kalau udah gue rapiin, nah silahkan. Ada pemilihan kan dari kepengurusan, bahkan lu sendiri jadi tim sukses atau apa tuh? Ya dari KPU, ada KPU-nya dulu. Ada Komisi Pemilihan Umum tahun 2000 berapa gue lupa. Ya udah silahkan yang mencalonkan. Karena kenapa? Udah masalah iuran dari pihak ketiga saya udah tarik, sampai ada sedikit argumen lah dengan pihak ketiga. Terus alhamdulillah sampai beres dan kita pegang. Terus ya udah saya dari mulai ke RT itu kepala desa cuma minta 3 bulan. Setelah 3 bulan saya mau berhenti. Itu adalah KPU-nya, Komisi Pemilihan Umum. Dan memang ada calon-calon gitu. Cuman malah nunjuk ke saya lagi, saya juga bingung. Ya gitu. jelas, karena gini teh, kalau tanggapan gue ya, kenapa warga masih dukung lu nih? Ini tapi jangan GR lu, karena lu orang sini. Karena gini loh, ketika warga sini mengalami gesekan sama orang kampung yang merupakan jalan masuk Perum ini, kita butuh lu. Kalau sampai ini jalan udah nembus ke Telaga Sari, kita udah nggak butuh lu teh.
ya. Itu benar, Segera aja, camkan. segera ditemuin gitu agak sari harusnya. Camkan itu, saya camkan. Oke, cukup menarik ya wawancara kita dengan dengan RT Abadi. Ada mahasiswa abadi, ada siswa abadi. Ini RT Abadi ya. Dan kebetulan dia anak IPS. Biasanya emang orang anak-anak IPS itu supel dan suka nyari masalah. Ya, ciri-cirinya itu. Dia bilang tadi kesimpulannya adalah jadi RT itu nggak enaknya tuh masih lu tadi bilang Ya harus tanggung jawab. ya, Mas sampai malam-malam pada keluarga. kayak merasa waktunya agak berkurang tapi dilakukan dengan ridho ilahi gitu. Plusnya itu ya banyak, nambah keluarga seperti yang Bang Andi bilang sebelumnya juga menambah nambah saudara. Seperti yang saya bilang sebenarnya kita itu semua satu saudara, Nabi Adam. Oke, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.